Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul azim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim. Nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi ke channel kami My Halendra Channel yang sudah kami patenkan walaupun berubah-ubah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu bisa mengambil hikmah daripada pelajaran kehidupan dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Ada kisah yang sangat menarik ketika kami kuliah dahulu, yaitu saya membaca kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Kisah Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab itu bagaimana? Baiklah, akan kami uraikan latar belakangnya, isinya, dan sampai beliau masuk Islam nanti. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan kaum muslimin karena semangat keimanannya. Ia telah menggetarkan hati orang-orang kafir semenjak 1300 tahun yang lalu. Sebelum masuk Islam, ia termasuk orang yang sangat ganas dalam mengganggu dan menyakiti orang-orang Islam. Bahkan ia selalu berusaha membunuh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Suatu saat orang-orang kafir bermusyawarah untuk mencari siapakah orang yang berani membunuh baginda Muhammad SAW. Umar segera menyahut, "Aku." Saat orang-orang kafir bermusyawarah untuk mencari siapakah orang yang berani membunuh baginda Muhammad SAW, Umar segera menyahut, "Aku yang akan membunuhnya." Mereka berkata, "Ya, kamu bisa melakukannya." Umar pun segera bangun dan pergi sambil menyandang pedangnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Seorang sahabat dari kabilah Zuhrah. Riwayat lain menyebutkan nama lain. Sayyidina Sa'ad menjawab, "Aku mau membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nauzubillah. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu menjawab, "Kalau begitu, Bani Hashim, Bani Zuhrah, dan Bani Abdul Manaf tentu tidak akan berdiam diri. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu hidup di muka bumi." Umar pertama marah dengan jawaban tersebut seraya berkata, "Tampaknya kamu juga telah meninggalkan agama kita dan menjadi Islam. Jika demikian, kamu akan kubunuh dahulu." Sesudah berkata demikian, Umar menghunuskan pedangnya. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu menyahut, "Ya, aku memang telah masuk Islam." Dia pun langsung menghunus pedangnya ketika keduanya hampir mengayunkan pedangnya.
Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Umar, terlebih dahulu telitilah kabar tentang keluargamu, saudara perempuanmu dan iparmu juga telah masuk Islam." Mendengar hal itu, Umar amat marah dan langsung pergi ke rumah saudara perempuannya. Di sana Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu sedang mengajar Al-Quran kepada saudara perempuan Umar dan suaminya dalam keadaan pintu terkunci. Tiba-tiba Umar datang dan teriak agar dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu segera bersembunyi ke dalam, sehingga lembaran-lembaran ayat Al-Quran tertinggal di luar. Kemudian saudara perempuan Umar membukakan pintu. Umar langsung memukul kepala saudara perempuannya dengan sesuatu yang ada di tangannya hingga berdarah. Nauzubillah min dzalik. Umar berkata, "Kamu telah menjadi musuh Islam, musuh dirimu sendiri. Kamu mengikuti agama yang buruk." Selanjutnya Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Sedang apa kalian dan suara siapa yang kudengar tadi?" Iparnya menjawab, "Kami sedang mengobrol biasa." Umar bertanya, "Apakah kamu telah meninggalkan agamamu dan masuk agama baru?" Iparnya menjawab, "Bagaimana jika agama baru itu benar?" Mendengar itu, Umar langsung menarik janggut dan menarik janggut iparnya dan menjatuhkan di atas tanah. Kemudian memukulinya sampai puas. Saudara perempuannya berusaha memisahkan mereka, tetapi Umar menampar wajahnya dengan keras sampai berdarah. Padahal ia saudara perempuannya sendiri. Saudara perempuannya berkata, "Hai Umar, apakah kami dipukuli hanya karena kami masuk Islam?" "Hai Umar, apakah kami dipukuli karena kami masuk Islam? Memang kami sudah masuk Islam. Apa saja yang bisa kau lakukan kepada kami, lakukanlah." Setelah itu pandangan mata Umar tertuju ke lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang tertinggal di luar. Emosinya mulai mereda. Ia merasa malu atas sikapnya terhadap saudara perempuannya yang telah dibuatnya berdarah sedemikian rupa. Umar berkata, "Baiklah, tunjukkanlah kepadaku apakah ini." Saudara perempuannya menjawab, "Kamu tidak suci Umar, dan lembaran ini tidak boleh disentuh oleh tangan yang tidak suci." Umar pun mendesaknya, namun saudara perempuannya tetap enggan memberikannya jika ia belum mandi dan berwudu. Setelah mandi, Umar mengambil lembaran-lembaran tersebut dan membacanya. Ternyata di dalamnya berisi surat Thaha, yang terus membacanya hingga ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sadaqallahul azim. Akulah Allah, tiada yang berhak disembah selain Aku. Maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Quran surat Thaha. Selesai membaca ayat di atas, keadaan Umar langsung berubah. Ia berkata, "Baiklah, ini pertemukanlah aku dengan Muhammad." Mendengar hal itu, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, "Hai Umar,
Aku sampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada malam Kamis, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal. Siapa saja dari keduanya yang lebih engkau sukai, karena keduanya adalah tokoh yang kuat, sangat terkenal. Sekarang telah diketahui bahwa doa Nabi Muhammad SAW telah dikabulkan untukmu. Setelah peristiwa itu, ia dipertemukan dengan baginda Nabi SAW dan ia masuk Islam pada hari Jumat subuh. Dari kitab Khosrau.